Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepemimpinan wanita. Baik, di sini saya akan membacakan hadisnya. Hadasana Usma bin Haisam, hadasana Auf, an Anil Hasan, an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahi bi kalimati sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kidtu an al-haqqo bi ashabil jamal fa aqtila ma'ahum qala lama balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim bintu Kisra qala lan yusliha qaumu walau amrahum ra'ata. Dari hadis di atas, yaitu artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Itu ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan pernah beruntung jika suatu kaum dipimpin oleh seorang perempuan. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, bolehkah seorang perempuan menjadi seorang pemimpin? Nah, ternyata ini yang selalu menjadi perdebatan panjang dari zaman klasik sampai zaman ulama kontemporer. Bahkan dari masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah membahas tentang hal ini. Kenapa? Karena muncul suatu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah beruntung suatu kaum dipimpin oleh seorang wanita. Nah, yang dimaksud dengan kaum di sini adalah orang Persia, dan yang dimaksud dengan wanita di sini adalah Buran, anaknya Raja Kisra yang berada di Persia. Kenapa Nabi mengungkapkan tidak akan pernah beruntung jika suatu kaum dipimpin oleh seorang wanita? Maka ada satu kisah, ternyata asbabul wurud dari hadis ini ketika Nabi mengirim surat dakwah ke suatu kerajaan yang berada di Persia yang dipimpin oleh Raja Kisra. Ternyata Kisra merobek surat dakwah dari Nabi, dan singkat cerita akhirnya meninggal dunia Raja Kisra dan digantikan oleh anaknya yang perempuan. Dan ketika Kisra meninggal, Buran, anak perempuan dari Raja Kisra, masih kecil dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang politik. Tetapi karena sistem kerajaan mereka memakai sistem monarki, akhirnya mereka melantik Buran yang masih kecil untuk menggantikan Raja Kisra menjadi pemimpin di kerajaan Persia. Maka dari itu Nabi mengatakan tidak akan pernah beruntung jika suatu kaum dipimpin oleh seorang wanita, karena seorang wanita yang tidak memiliki keahlian dalam bidang politik dan masih berusia kecil. Dan ketika dipimpin oleh Buran, anaknya Raja Kisra, hancurlah kerajaan tersebut. Hancurnya kerajaan tersebut ada dua indikator kehancurannya. Bisa jadi karena menolak surat dari Nabi, dan bisa jadi karena kepemimpinan perempuan yang ada pada saat itu yang dipimpin oleh Putri Kisra. Dari sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perempuan tidak boleh memimpin karena laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Namun bertolak belakang dengan adanya ayat Al-Quran, ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Ratu Saba yang berhadapan dengan Nabi Sulaiman. Ternyata kerajaan Saba juga merupakan kerajaan yang sukses pada saat itu, dan Ibunda Aisyah juga seorang pemimpin, dan beliau juga salah satu ulama wanita yang paling besar pada waktu itu. Namun ternyata dibatasi oleh para ulama bahwa perempuan itu lemah akalnya. Lemah di sini bukan berarti bodoh, tetapi perempuan itu lebih besar perasaannya ketika mengambil sebuah keputusan. Maka lebih dianjurkan memilih laki-laki sebagai seorang pemimpin, karena laki-laki
lebih rasional dalam mengambil keputusan. Dengan demikian penjelasan hadis di atas, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran seperti pada negeri Kisra.